Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 19 Garut, kelas 12 MIPA 1 sampai dengan 12 MIPA 8, serta kelas 12 IPS 3 dan kelas 12 IPS 4. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan yang tertunda pada hari kemarin, yaitu tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis, kita mulai saja. Itu merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia dalam bentuk reaksi redoks tidak spontan. Nah, di dalam sel elektrolisis ini ada 3 submateri yang akan kita bahas berkaitan dengan sel elektrolisis. Submateri yang pertama yang akan kita diskusikan adalah jenis-jenis, reaksi-reaksi, dan hasil-hasil yang diperoleh pada sel elektrolisis. Submateri kedua yaitu tentang stoikiometri reaksi redoks dalam sel elektrolisis, yang nanti di dalamnya ini ada hukum Faraday. Yang ketiga yaitu penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga materi ini, untuk materi ketiga mungkin tidak akan Bapak jelaskan secara detail, tapi untuk materi ketiga ini Bapak tugaskan kepada kalian untuk merangkum dari berbagai macam sumber. Jadi kalian boleh mengambil sumbernya dari buku paket atau juga kalian boleh mencari di internet. Karena waktu kita mungkin tidak akan cukup kalau untuk dibahas semuanya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini pun yang akan kita bahas hanya sampai pada poin pertama, yaitu tentang jenis-jenis, reaksi-reaksi, dan hasil-hasil yang diperoleh pada sel elektrolisis. Baik, kita mulai saja. Jenis-jenis, reaksi-reaksi, dan hasil-hasil yang diperoleh pada sel elektrolisis. Berdasarkan zat elektrolisis, zat elektrolitnya, sel elektrolisis ini nanti kita akan bagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ini elektrolisis lelehan. Elektrolisis lelehan ini merupakan elektrolisis senyawa murni tanpa ada flarut. Biasanya elektrolisis senyawa murni ini seringkali digunakan di industri-industri pengolahan logam. Pada umumnya untuk memperoleh logam murni yang berasal dari bijinya. Kalian nanti bisa baca di materi yang ketiga ini yang Bapak tugaskan. Yang kedua itu adalah elektrolisis larutan. Di dalam elektrolisis larutan nanti di samping zat yang akan kita elektrolisis juga, di sini juga melibatkan zat pelarut. Ya, karena namanya juga larutan, tentu saja ada zat pelarutnya. Nah, di elektrolisis larutan inilah yang harus betul-betul kita memahaminya dengan baik, karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita ingat agar kita bisa menuliskan persamaan-persamaan reaksi yang terjadi dan hasil-hasil yang diperoleh pada saat elektrolisis berlangsung. Baik, sebelum kita kepada materi yang pertama tentang sel elektrolisis lelehan, di sini Bapak akan menampilkan dulu komponen-komponen sebuah sel elektrolisis. Ini gambarnya seperti yang pernah kalian lihat di video demonstrasi yang kemarin Bapak unggah di YouTube. Mungkin para admin juga sudah men-share-nya di WA grup kimia kelas 12 MIPA masing-masing. Ya, baik. Komponen sel elektrolisis ini yang pertama ini ada
sumber arus listrik, ya, sumber arus listrik, arusnya arus searah atau DC, yang fungsinya tentu saja ini sebagai pensuplai arus listrik. Yang kedua, itu ada elektroda. Elektroda ini nanti ada sepasang, sama seperti di sel volta. Elektroda pertama ini ada yang dinamakan dengan katoda. Katoda ini tempat berlangsungnya reaksi reduksi, sama seperti di sel volta. Yang membedakannya yaitu kalau di sel volta, katoda itu berkutub positif. Nah, di sel elektrolisis, katoda itu berkutub negatif. Di gambar ini katoda ini yaitu karbon yang dijepit oleh jepitan yang berwarna hitam, yang dihubungkan ke dalam power supply, dan di sini power supply-nya berkutub negatif. Yang kedua, itu ada anoda. Anoda ini berkutub positif, sama seperti di sel volta. Di anoda itu berlangsung reaksi oksidasi. Maksudnya samanya itu reaksi oksidasinya. Kalau kutubnya berbeda. Kalau di sel volta itu negatif, di sel elektrolisis positif. Ini di sini kemarin kita lihat yaitu di karbon yang dijepit oleh jepitan berwarna merah. Ini nanti dihubungkan di sini ke power supply, di sini kutubnya kutub positif. Ya. Dilihat dari bahan pembentuknya, elektroda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektroda inert. Elektroda inert ini adalah elektroda yang tidak aktif. Artinya, selama proses elektrolisis berlangsung, elektroda ini tidak terlibat dalam reaksi elektrolisis. Ada 3 jenis yang sering kita pakai dalam elektrolisis. Elektroda inert ini terdiri dari karbon, platina, dan emas, atau simbol kimianya C, Pt, dan Au. Yang kedua adalah elektroda aktif. Elektroda aktif ini merupakan elektroda yang dimungkinkan. Kalau terjadi reaksi elektrolisis, elektroda ini ikut serta dalam reaksi elektrolisis tadi. Ya, elektroda aktif ini selain dari ketiga zat ini, yaitu selain dari karbon, platina, dan emas. Apa saja? Ini contohnya besi, seng, dan timbal, dan sebagainya tentu saja. Atau simbol kimianya Fe, Zn, Vb. Baik. Yang terakhir, komponen dari sel elektrolisis ini tentu saja ini adalah zat elektrolitnya. Zat elektrolit ini berperan sebagai penghantar arus listrik. Karena kalau arus listrik dialirkan ke sini tanpa ada zat elektrolit, ini tidak akan nyambung lagi ke sini. Ya. Jadi semula dari katoda ini ada aliran elektron, kemudian masuk ke dalam elektroda. Di elektroda di sini nanti akan menguraikan zat-zat kimia yang ada di sini, dan listriknya itu nanti akan sampai kepada anoda. Dari anoda masuk lagi ke power supply lagi. Jadi ini seperti lingkaran tertutup. Baik. Kita mulai dengan elektrolisis yang pertama, yaitu elektrolisis lelehan. Elektrolisis lelehan ini cukup sederhana, jadi tidak banyak hal yang harus kita ingat. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagan gambar dari elektrolisis lelehan natrium klorida atau garam dapur. Ya, gambar pertama ini merupakan gambar pembuatan NaCl melalui proses Downs. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa yang dimasukkan di sini adalah NaCl murni. Nanti setelah dielektrolisis akan diperoleh 2 produk. Yang pertama adalah Na cair yang nanti kalau didinginkan nanti akan membeku menjadi logam natrium. Yang kedua adalah gas klorin atau gas Cl2. Kedua zat ini tentu saja sangat diperlukan sekali dalam industri kimia. Gambar yang kedua yang bawahnya ini merupakan skemanya atau diagram
Ya, untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang berlangsung, baik di anoda maupun di katoda. Kalau ini adalah gambar realnya bagaimana membuat logam natrium dan gas klorin di pabrik, begitu. Kalau yang ini adalah skemanya saja atau diagramnya saja. Baik, jadi di dalam gambar ini adalah NaCl cair, ya. Apa saja yang terjadi kalau NaCl itu dielektrolisis? Reaksi-reaksi yang berlangsung dalam elektrolisis lelehan NaCl ini, yang pertama diawali dengan reaksi ionisasi NaCl dalam bentuk lelehan. Ingat, ini NaCl simbolnya L, L-nya itu liquid. Nanti akan mengion menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Ya. Nanti di sini sumber arus ini dari baterai ini mengalirkan elektron sehingga di katoda ini kaya akan elektron. Oleh karena itu katoda di dalam sel elektrolisis ini berkutub negatif. Ya. Nah, katoda yang berkutub negatif itu nanti akan dituju oleh ion Na+ sebagai hasil penguraian dari NaCl. Jadi Na+ ini akan menuju ke katoda. Kalau di sini nanti akan menuju ke sini katoda. Nanti di katoda akan terjadi reaksi reduksi ion Na+ menghasilkan logam Na. Reaksinya seperti ini. Na+ dia menangkap elektron dari sumber arus, ya, dari power supply tadi, dan menjadi logam natrium. Natrium liquid nih, ion liquid menjadi natrium padat. Anoda tentu saja kalau di katoda ini kutub negatif, yang ini anoda adalah kutub positifnya. Nah, di anoda nanti akan dituju oleh ion Cl-. Ini kutub positif, maka Cl ini masuk ke sini. Menuju ke sini ya. Jadi Cl- menuju ke sini ke anoda, dan di sini nanti akan terjadi reaksi oksidasi ion Cl-. Dalam reaksi oksidasi itu dihasilkan elektron. Elektron yang dihasilkan kemudian dialirkan lagi ke sini, ke dalam baterai ini, ya. Jadi ini seperti lingkaran tertutup, lingkaran listrik tertutup, terus saja berlangsung, ya. Baik. Jadi di anoda nanti Cl ini akan menuju ke anoda, ke kutub positif, nanti akan terjadi reaksi oksidasi ion Cl- menghasilkan gas Cl2 dan dilepaskan elektron. Elektron ini nanti yang akan dialirkan lagi menuju ke katoda. Nah, reaksi selnya tentu saja ini tinggal dijumlahkan. Baik, kita jumlahkan. Sini seperti biasa ini. Karena di sini ada elektron, di sini juga ada elektron, ini bisa kita coret dulu. Begitu ya. Jadi hasil akhirnya reaksinya selnya adalah NaCl menghasilkan setengah Cl2 ditambah Na padat, Na logam, ya. Jadi ini NaCl liquid kalau dielektrolisis menghasilkan setengah gas klorin dan satu buah atom logam natrium. Nah, karena ini tidak mungkin ada gas setengah, maka persamaan reaksi ini kalau pengen dilengkapi, ini tinggal dikalikan 2. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 2. Maka reaksi akhirnya seperti ini. Inilah reaksi yang sesungguhnya. 2 buah molekul NaCl nanti dielektrolisis akan menghasilkan 1 buah molekul Cl2 dan 2 buah atom logam Na. Ya. Jadi di dalam elektrolisis lelehan ini yang dielektrolisis ya zatnya tidak ada apa-apa lagi selain zat itu. Berbeda nanti kalau elektrolisisnya itu berbentuk larutan. Jelas ya? Jadi saya kira ini untuk elektrolisis lelehan tidak ada masalah ya. Jadi apa saja zatnya yaitu nanti yang dielektrolisis. Yang paling penting di sini reaksi yang pertama kalian ionisasikan dulu, nanti akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ion positif akan menuju ke kutub negatif, ion negatif akan menuju ke kutub positif. Atau ion positif akan menuju ke katoda, di katoda terjadi reaksi reduksi,
kemudian ion negatif akan menuju ke anoda, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan pada elektrolisis berikutnya, yaitu elektrolisis dalam bentuk larutan. Nah, di dalam elektrolisis yang berbentuk larutan, ini ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat. Ya, tetapi kalau kita sering berlatih, ketentuan-ketentuan ini bukan sesuatu hal yang sulit, saya kira seperti itu, ya. Apa saja ketentuan-ketentuannya? Tentu saja ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang akan terjadi baik di anoda maupun di katoda. Baik. Yang pertama di katoda. Di katoda ini yang berkedut negatif nanti sama akan terjadi reduksi. Ingat ya, di dalam elektrolisis larutan selain zat yang akan dielektrolisis juga di sana ada pelarut. Pada umumnya kita menggunakan pelarutnya itu adalah air. Itu yang harus diingat ya, biar nanti kita bisa memperkirakan bisa memahami dengan baik gitu ya. Yang pertama, ketentuannya seperti ini. Ion-ion logam golongan 1A, golongan 2A, kemudian ada logam Al dan Mn, ini tidak tereduksi di katoda. Yang direduksi adalah H2O. Kenapa seperti itu? Nanti kita jelaskan pada saat membahas contoh soal. Baik, reaksinya seperti ini. Reaksi reduksi air adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 dan 2 buah ion OH-. Jadi nanti kalian sudah bisa memperkirakan. Nanti di katoda itu akan bersifat basa tentu saja karena ini ada OH-nya. Yang berikutnya, ion-ion logam selain golongan 1A, 2A, ion Al dan Mn, maka ini akan direduksi dan mengendap di katoda. Jadi selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka reaksinya reaksi reduksi logam tadi. Nah, yang ketiga, ion H+ dari asam. Kalau misalkan reduksinya nanti elektrosisnya itu merupakan elektrolisis senyawa asam, maka akan direduksi membentuk gas hidrogen. Ya, reaksinya seperti ini. Ini kalau ada H+ dari asam, dari sisa asam ini jadi 2H+, direduksi menghasilkan gas hidrogen. Baik, ini saja 3 poin yang harus kalian perhatikan untuk di katoda. Sekarang di anoda. Di anoda atau di kutub positif ini berlangsung reaksi oksidasi. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama seperti yang tadi Bapak ucapkan, Bapak kemukakan, itu anoda itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Untuk anoda yang tidak aktif atau tidak inert seperti FeZnPV, maka anoda ini akan ikut bereaksi atau mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi anoda nanti akan teroksidasi, reaksinya seperti ini. L menjadi Ln tambah N plus ditambah N kali E. Ya. Jadi ini nanti biloknya berapa? Ya, ini N itu menunjukkan biloknya dan ini menunjukkan jumlah elektron yang dilepasnya. Yang kedua, kalau anodanya itu inert atau tidak terlibat dalam reaksi elektrolisis, dalam hal ini ada 3 yaitu karbon, platina, dan emas, maka ada beberapa poin yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalau ada anion sisa asam halida, halida itu berasal dari halogen. Halogen itu golongan 7A. Ya, ini seperti Cl-, Br-, dan I-. Maka unsur-unsur ini, ion-ion ini nanti akan teroksidasi menghasilkan gas halogen atau X2. Reaksinya seperti ini. 2X- menghasilkan X2 gas disertai dengan pelepasan 2 buah elektron.
Lanjut. Kalau di dalam larutan itu terdapat anion sisa asam oksi, yaitu asam yang di dalamnya ada oksigennya, seperti SO42-, NO3-, dan PO43-, maka ion-ion ini tidak teroksidasi. Nanti yang dioksidasi adalah air. Ya. Reaksi oksidasi air ini adalah seperti ini. 2H2O menghasilkan gas O2 ditambah 4 buah ion H+, dan dilepaskan 4 buah elektron. Baik, ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan penting yang harus kita ingat di dalam menentukan reaksi-reaksi yang terjadi kalau kita mengelektrolisis suatu larutan. Kalau lelehan tidak ada ketentuan-ketentuan lain. Makanya ini di larutan ini kita harus betul-betul memahami dengan baik, ya. Baik, supaya kita bisa menerapkan ketentuan-ketentuan ini, maka berikutnya Bapak akan berikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan reaksi-reaksi yang terjadi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan berikut. Berikut juga mungkin ini diminta hasil-hasilnya, ya. Yang pertama larutan Ki yang kemarin kita elektrolisis. Yang kedua larutan CuSO4. Yang ketiga larutan KNO3. Baik. Kita mulai satu persatu saja. Yang pertama ini untuk elektrolisis larutan kalium iodida. Larutan kalium iodida sama seperti tadi, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasi larutan kalium iodida ini akan menghasilkan ion K+ tambah ion imin. Ya. Nah, karena kita belum ingat ketentuan-ketentuannya, maka di sini Bapak tulis lagi, Bapak tampilkan lagi ketentuan-ketentuan yang terjadi baik di katoda maupun di anoda. Baik. Nah, ini adalah gambar kurang lebih skemanya atau diagram elektrolisis untuk larutan Ki, ya. Jadi ini bikin gramnya. Di katoda kutub negatif tentu saja ini akan dituju oleh ion K+, ion K+. Tapi ingat juga, selain ion K+, di dalam larutan Ki juga ada molekul air. Air atau pelarut ini merupakan komponen yang paling banyak dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Nah, gambar ini menunjukkan yang warnanya merah itu adalah untuk molekul H2O. Yang warnanya biru ini untuk menunjukkan ion K+, dan yang warnanya coklat ini untuk menunjukkan ion imin. Elektrolisis ini terdiri dari dua kutub. Kutub katodanya, anodanya ini ada yang sebelah kiri, dan ini kutub katodanya ada yang sebelah kanan. Jadi cara kerja elektrolisis ini pada saat ini di-on-kan atau dinyalakan sumber listriknya, maka elektron mengalir ke katoda ini. Sehingga di sini di katoda ini relatif lebih negatif karena ada aliran elektron. Apa yang terjadi? Maka di sini ion-ion yang bermuatan positif beserta molekul pelarut akan menuju ke katoda ini. Ya. Nah, di sini terjadi persaingan antara molekul pelarut dengan ion plus untuk mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau berdasarkan ketentuan, bila mana ada golongan 1A, maka nanti yang akan direduksi adalah molekul air. K+ atau ion K+, K ini termasuk unsur golongan 1A. Maka nanti yang akan direduksi adalah molekul air. Mengapa molekul air yang direduksi? Ketentuan ini mengapa demikian? Jawabannya ini di sini. Ya, kalau kita perhatikan data E0 dari air dan ion K+ ini seperti ini. Ya. E0 untuk air itu negatif 0,83. Sementara E0 untuk K+, ini datanya negatif 293.
Kalau Bapak tanya pada kalian, kira-kira mana yang mudah mengalami reaksi reduksi? Apakah air atau kaplis? Yang mana? Ya, kemarin ketentuannya semakin besar E0, maka semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Mana ini yang lebih besar? Negatif 0,83 atau negatif 293? Tentu saja yang lebih besar adalah yang negatif 0,83. Karena molekul air ini memiliki E0 lebih besar daripada ion K+, maka di katoda akan terjadi reaksi reduksi air sesuai dengan ketentuan ini. Jadi sekarang kalian bisa jelas ya kenapa kalau ada ion golongan 1A, 2A itu yang direduksi air. Dasarnya ini, yaitu harga E0 air lebih besar dibandingkan dengan harga E0 golongan 1A dan golongan 1A, golongan 2A, ion Al dan ion Mn. Bisa ya? Jelas ya? Baik. Nah, sekarang karena di sini bermuatan negatif, maka di sini relatif positif. Ya, ini katoda relatif negatif, maka di anoda relatif positif. Nah, ion imin ini akan menuju ke anoda. Sama, di sini pun ion imin itu bersaing dengan air. Mana yang lebih mudah dioksidasi? Apakah imin? Apakah molekul air? Nah, data E0 selnya ini menunjukkan bahwa reaksi oksidasi air itu E0-nya negatif 1,23. Sementara E0 oksidasi untuk imin itu adalah negatif 0,23. Mana yang besar? Negatif 1,23 apakah negatif 0,23? Mana yang besar? Ya, yang negatif 0,23. Makanya di anoda nanti yang akan dioksidasi itu adalah ion imin. Nah, kalau di sini ketentuannya ada di poin kedua ini. Apabila ada sisa asam halida yaitu Cl-, Br-, dan imin, maka imin inilah nanti yang akan Cl-, Br-, inilah nanti yang akan dioksidasi menghasilkan gas halogen. Jelas ya? Jadi sekarang kalian tahu kenapa ini kok ketentuannya seperti ini, dari mana dasarnya? Dasarnya ini, yaitu harga E0. Kalau yang atas ini E0 reduksi, kalau yang bawah ini E0 oksidasi. Perhatikan reaksinya. Ini kan reaksi reduksi menangkap elektron, kalau ini melepaskan elektron. Ini reaksi reduksi, ini reaksi oksidasi. Ini E0-nya. Jelas ya di sini? Nah, jadi Bapak, maksud Bapak ini biar sekalian kalian paham kenapa ini begini ketentuannya. Nah, dasarnya ini yaitu harga E0 ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini tinggal dijumlahkan saja. Ini kedua reaksi ini tinggal dijumlahkan karena di sini elektronnya sama. Ini tinggal kita coret. Ini juga ini coret. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Maaf ya, hasilnya adalah seperti ini. 2H2O ditambah 2 imin menghasilkan gas H2 ditambah gas I2 yang ini, kemudian ditambah 2 OH-. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita tentukan hasil-hasil reaksinya. Hasil-hasil reaksinya tentu saja dilihat di katoda dihasilkan apa, di anoda dihasilkan apa. Baik, di katoda itu dihasilkan ini ada gas hidrogen. Nih. Kemudian larutannya bersifat basa. Buktinya apa kemarin? Nah, buktinya apa? Ini dia. Nah, ini di katoda ini banyak gelembung gas di sini, ya. Ini kan yang dijepit warna hitam nih. Kemudian kalau larutan ini diuji dengan penoltalin, kemarin bagaimana warnanya? Warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda atau pink. Ini menunjukkan bahwa di katoda ini
airnya itu bersifat basah. Bisa ya? Lanjut. Sekarang bagaimana dengan di anoda? Di anoda ini dihasilkan gas I2 ya. Cuma gas I2-nya itu ada di dalam larutan sehingga warnanya jadi coklat kemarin tuh ya. Nih. Bagaimana kita mengetahui bahwa sinar gas I2? Diuji dengan larutan kanji. Warnanya berubah. Semula warnanya kuning kecoklatan seperti ini, coklat kekuningan seperti ini, berubah menjadi ungu. Ini ya hitam, ungu hitam ya, hitam ke ungu ya, ungunya ungu gelap lah gitu ya, hitam. Ini sebelumnya ini ungu. Kalian di biologi pernah belajar cara menguji amilum kan gitu ya. Dengan yodium nanti amilum itu berubah warnanya menjadi ungu. Ya. Nah, ini yang kemarin yang Bapak tunjukkan videonya. Jadi reaksi-reaksi ini yang terjadi di katodanya, itu terjadi reaksi reduksi air menghasilkan gas H2 dan ion OH-. Di anodanya ini terjadi reaksi oksidasi ion I- menghasilkan I2 dan dilepaskan 2 buah elektron begitu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Baik, supaya lebih paham lagi kita lanjut saja ke nomor 2. Nomor 2 itu elektrolisis larutan CuSO4. Caranya sama seperti tadi, kalian ionisasikan dulu CuSO4 ini, nanti akan menghasilkan ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Yang positif nanti menuju ke negatif, yang negatif menuju ke positif. Jangan lupa di samping ion-ion ini ada pelarut atau ada air. Jadi kalau lihat gambar di sini, ini Cu itu yang warnanya coklat, SO4 yang warnanya kuning, dan H2O yang warnanya merah. Ini katodanya berkutub negatif, maka semua ion Cu menuju ke sini. Menuju ke sini, nanti di sini terjadi reaksi reduksi Cu. Ya, di samping Cu tentu saja di sini juga nanti ada air. Kemudian yang negatifnya SO4-nya ini menuju ke sini, ke anoda ya, ke yang kutub positif. Di sini SO4 bersaing juga dengan air. Baik. Ini ketentuannya kalau kalian belum hafal ya. Cu2+ itu bukan termasuk ke dalam logam yang disyaratkan di sini ya. Nah, Cu2+ ini masuk ke dalam syarat kedua. Ion-ion logam selain golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka direduksi mengendap di katoda, nanti mengendap di sini. Kenapa Cu2+ ini berbeda dengan golongan 1A, 2A? Dasarnya sama seperti tadi. Apa tadi? Ini katoda ya. Apa tadi? Yaitu data E0 dari logam Cu. Nih datanya ya. Tuh. Nah, perhatikan. Di sini kan Cu itu bersaing dengan air. Ya. Air E0-nya itu negatif 0,83. Sementara Cu ini E0 reduksinya ini positif 0,34. Mana yang lebih gampang direduksi? H2O? Apakah Cu? Tentu saja yang E0-nya positif atau yang E0-nya lebih besar. Maka di katoda ini terjadi reaksi reduksi ion Cu2+ menangkap elektron dari sumber arus ya, dari power supply, kemudian ini menghasilkan logam Cu. Nanti akan melekat di sini, di elektrodanya nanti akan melekat di sini. Ya. Begitu. Bisa dipahami ya? Kenapa untuk logam lain selain golongan 1A, golongan 2A, Al, dan Mn itu yang direduksi adalah logam itu, karena ini data E0-nya ya, yang lebih besar dibandingkan dengan data E0 reduksi air. Di anoda itu yang berkutub positif nanti akan dituju oleh SO4 2-. SO4 2- yang warnanya kuning ini akan ke sini. Akan ke sini, berikut juga dengan air. Nah, di sini yang dioksidasi adalah molekul air.
Nah, Bapak tidak menemukan nih harga reaksi oksidasi untuk SO42-. Nah, SO42- di sini tidak bisa dioksidasi karena bilog S dari SO42- ini merupakan dia memiliki bilog paling tinggi, ya. Dari mana Pak tahunya? Kalian tinggal hitung saja ini bilognya. S itu kan golongan 6A, ya. Jadi kalau misalkan nih SO42-, kemarin hitungnya bagaimana? 4 dikali 2, 8 ya. 8 dikurang 2, berarti 6. Ya. Jadi bilog S itu adalah plus 6. Kalian lihat di sistem periodik, S itu ada di golongan 6A. Artinya apa? Elektron valensi S itu 6. Jadi 6-nya itu sudah dikeluarkan semuanya elektron valensinya. Jadi S ini sudah tidak mungkin bisa dioksidasi lagi. Karena bilognya sudah maksimum, sudah paling tertinggi. Ya, jadi tidak bisa dioksidasi lagi. Oleh karena itu, di anoda ini nanti akan terjadi reaksi oksidasi air. Ya, kalau di sini ada ketentuannya nih. Anion sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, dan PO43- ini tidak teroksidasi. Yang dioksidasi H2O. Mengapa seperti itu? Ini alasannya. Paham? Jelas? Paham ya? Demikian juga dengan yang di katoda. Mengapa tidak golongan 1A, 2A tidak direduksi? Ini alasannya. Yaitu apa? Harga E0-nya yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Kan begitu ya? Baik. Nah, di sini di katoda ini mengikat 2 elektron, sementara di anoda ini melepaskan 4 elektron. Maka reaksi ini harus kita samakan dulu jumlah elektron yang diserah terimakan. Supaya sama, yang ini dikali 2, ya. Yang ini dikali 1, karena kan ini 2 dikali 2 nanti jadi 4 elektron. Jadi kalau ditulis ulang, ini menjadi 2 kali 1 jadi 2, ini kan 2 kali 2 jadi 4, 2 kali 1 jadi 2. Jadi 2Cu2 plus tambah 4 elektron menghasilkan 2Cu. Yang ini ditulis seperti biasa lagi, seperti yang di atas. Kemudian setelah itu, karena di sini ada elektron yang sama banyaknya, di ruas yang berbeda kita hapus ini dengan ini. Setelah itu, barulah kita jumlahkan, ya. Hasilnya ini 2Cu2 positif ditambah 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah O2 gas oksigen dan ditambah 4 buah ion H+, ya. Lanjut. Kita cari hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya seperti tadi. Di katoda ada endapan tembaga. Nih katoda, ini menghasilkan Cu. Nanti kalau di diagramnya nanti di sini akan mengendap nih, di sini akan mengendap. Kemudian di anoda ini akan dihasilkan gas oksigen. Di anoda ini akan dihasilkan gas oksigen. Kemudian larutannya bersifat asam. Jelas ya? Untuk hasil-hasilnya tinggal dilihat saja. Bisa dipahami ya? Nah, nanti lain kali yang ini kan kalau di ulangan ataupun nanti kalau kalian SBMPTN atau ada tes apa, ini kan tidak diberikan. Mau tidak mau kalian harus ingat. Ya. Baik, ketentuan-ketentuan. Kita coba ya ketentuan-ketentuan tadi tanpa harus ditayangkan. Untuk soal yang terakhir, yaitu elektrolisis larutan KNO3. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ionkan dulu reaksi KNO3 ini. KNO3 nanti terion menghasilkan K+ dan NO3-. Paham ya? Kemudian kita tulis elektrodanya ada katoda. Katoda buat negatif. Ini dituju oleh K+. K+ termasuk golongan 1A. Berarti tidak direduksi. Ketentuannya kan begitu. Yang direduksi apa? Molekul air. Tulis di sini air direduksi nanti menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Jelas ya? Kemudian anoda berkutub positif akan dituju oleh NO3- ke sini plus dengan air karena air di sana pelarut banyak sekali.
NO3. Nih, N yang ada ion O3-nya ini termasuk sisa asam oksi. Ya. Bagaimana kalau ada sisa asam oksi? Sama seperti tadi, seperti SO4-2-. Ini pun tidak dioksidasi. Tetapi yang dioksidasi tentu saja air. Ya. Kalau air dioksidasi, hasilnya apa? Oksigen. Kalau air direduksi, hasilnya hidrogen. Ingat ya itu ya. Biar nanti kan sekarang kalian bisa saja melihat dulu, tapi nanti kalau pas ulangan nih suka lupa ini ya. Oke. Anoda, ini oksidasi air menghasilkan oksigen, tambah 4H+, tambah 4 elektron. Ya, kalau direduksi, menghasilkan hidrogen, tambah ion OH-. Nih, ini senantiasa berpasangan. Kalau yang katoda OH-, yang anoda dapatnya H+. Baik, kita samakan elektron yang diserah terimakannya. Ini diikat atau ditangkap 2 elektron, dilepas 4 elektron. Supaya sama, maka yang atas harus dikali berapa? Ya, dikali 2. Yang bawah tetap aja dikali 1. Lanjut, kita kali-kalikan. 2 dikali 2 ini dapat 4. 2 dikali 2 ini juga dapat 4. 2 dikali 1 dapat 2. 2 dikali 2 dapat 4. Yang ini tulis kembali lagi ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Elektronnya dihapus dulu, tentu saja ini elektronnya dihapus dulu. Ini karena di ruas yang berbeda. Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Ya, dijumlahkan seperti ini. 6H2O. Nih, 4 ditambah 2 kan ini H2O dengan H2O. 4 ditambah 2 jadi 6H2O. Menghasilkan 2H2 ditambah O2 ditambah 4H+ ditambah 4OH-. Oh, ini ada 4H+ tambah 4OH-. Kemarin jadi apa ini? Kalau ada 4H+ tambah 4OH-. Jadi 4H 4 apa? H2O ya, H2O ya kemarin ya. Jadi kalau ditulis ulang, nah seperti ini. Ini ada 4H2O. Nah setelah itu baru kalian sederhanakan. Ada yang sama di ruas yang berbeda, kita sederhanakan. Apa? H2O. Ini ada 6, di sini ada 4, berarti ini habis. Ini tersisa 2. Ini tersisa 2 ya. Coret dulu. Tersisa 2. Nih. Ya kalau disederhanakan seperti ini. Inilah reaksi elektrolisis larutan KNO3. Jadi tidak ada KNO3-nya tidak ikut reduksi teroksidasi. Hasilnya cuma hidrogen dan oksigen. Ya. Nah, ada kalanya sering ditanyakan apakah untuk menghasilkan logam kalium bisa enggak melalui elektrolisis larutan KNO3? Nah, tentu saja jawabannya tidak, karena hasil akhirnya ini tidak ada logam K. Ya, yang ada hidrogen dan oksigen. Bagaimana tuh Pak caranya kalau ingin memperoleh logam kalium? Tentu saja bukan elektrolisis larutannya, tetapi yang dielektrolisis harus berbentuk apa tadi? Yang pertama, lelehannya. Paham ya? Bisa ya? Baik. Nah, sekarang kita langsung ke hasil-hasilnya. Di katoda ini dilihat nih ada gas hidrogen ya, dan larutannya bersifat asam, gitu kan? Bersifat basa, maaf ya. Larutannya bersifat basa. Ini di katoda. Di anodanya dihasilkan apa? Gas oksigen. Larutannya bersifat asam. Nih. Bisa dipahami? Jelas ya, saya kira. Jadi yang paling penting di dalam menuliskan reaksi-reaksi elektrolisis ini, yang pertama kalian harus lihat dulu elektrolisisnya elektrolisis apa. Kalau elektrolisis lelehan, artinya tanpa ada pelarut, itu tinggal dikerjakan aja ion-ion yang ada di sana. Tetapi kalau elektrolisis berbentuk larutan, harus diperhatikan juga pelarutnya. Karena nanti akan terjadi persaingan antara pelarut dengan ion-ion yang akan kita elektrolisis. Ya, ketentuannya seperti tadi. Ada poin-poin tertentu di katoda seperti apa, di anoda seperti apa. Ada yang masih ingat? Yang pertama di katoda, kalau golongan 1A. Golongan 1A ada yang ingat ya?
Golongan 1 itu yang litium, natrium, kalium, rubidium, sensium, fransium yang itu. Yang lilis naik kuda, ruby, Cessna, Frankie yang itu. Di kelas 10 dibuka-buka lagi ya. Nah, kalau kalian perhatikan itu ke logam-logam tadi, kalau di deret volta itu ada di sebelah kiri H2O. Coba dilihat lagi deret voltanya. Ya, bisa dipahami karena di sebelah kiri H2O itu tidak bisa direduksi ya oleh yang H2O gitu kan ya. Yang direduksi tentu saja yang H2O-nya. Kan dalam deret volta itu semakin ke kanan semakin besar E0 reduksinya. Bisa ya kira-kira ini nanti dikaitkan. Baik, supaya kalian bisa lebih paham lagi, mungkin nanti latihannya akan Bapak share di grup admin, dan mudah-mudahan nanti adminnya akan men-sharekan di grup kimia kelas MIPA sesuai kelasnya. Kemudian untuk kelas IPS mungkin nanti Ibu Siti yang akan men-share-nya pada kalian semua. Kemudian Bapak perlu ingatkan juga bagi siswa-siswa Bapak yang jarang sekali mengirimkan tugas, agar kalian segera mengirimkan tugas, ya, tugas-tugas harian itu untuk kalian sendiri, untuk penilaian biar nanti tidak merepotkan baik kalian sendiri maupun ibu bapak guru wali kelas. Karena ya mungkin nanti Bapak merekap semua nilai yang masuk. Kalaupun misalkan sekarang tidak bisa, misalkan ya nanti kapan-kapan bisa dimasukkan. Ini kalau ditumpuk nanti malah jadi lupa lagi. Ya. Terus terang saja Bapak sudah memberikan banyak kemudahan bagi kalian itu, ya. Jadi kan melalui jalur WA itu kan. Jadi kalau kalian pengen ya tinggal diminta izin dulu kepada teman kalian yang men-share jawabannya, kemudian kalian tulis lagi, beri nama sendiri, kemudian dikirim lagi. Ya, itu saja yang perlu saya tekankan pada kalian. Bapak tidak ingin mempersulit kalian, ingin memudahkan kalian supaya kalian udah kelas 12, kalian harus lulus semuanya, ya, dengan baik dan juga dengan sama rata ya. Jadi kalau yang lainnya ngerjain tugas ya kalian juga harus ngerjain tugas. Ini terutama bagi yang jarang mengerjakan tugas, tetapi bagi kalian yang rajin mengerjakan tugas, saya ucapkan terima kasih. Ya, tentu saja nanti nilainya akan berbeda dengan yang terlambat ataupun dengan yang lain-lainnya. Itu kan nilai sikap sudah lain lagi. Baik, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalian tetap harus semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Baik, demikian dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.